Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan baik. Salam sehat selalu bagi kita semua. Kita menerima kelimpahan kasih-Nya dalam hidup kita. Puji Tuhan. Renungan pagi hari ini saya beri judul Hidup Melimpah dengan Kasih Karunia. Kita akan baca di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Puji Tuhan. Kalau di dalam terjemahan lain di sana dikatakan Allah itu berkuasa memberikan kepada kita berkat-berkat yang melimpah. Juga Allah itu sanggup untuk menunjukkan kebaikan hati-Nya di dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah ukuran kasih karunia yang diberikan Allah melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ketika saudara dan saya mau menerima, menyambut kasih karunia Allah dalam hidup kita, itu adalah satu keputusan yang sangat penting, satu keputusan yang sangat serius sekali. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya, maka kita disatukan dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Dan kasih karunia itu hanya kita terima jika kita benar-benar beriman kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi kita karena memang sifat keilahiannya dan kasih-Nya itu sama sekali tidak dipengaruhi dan tidak tergantung pada perbuatan baik kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita diselamatkan semata-mata karena kasih karunia Allah. Di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 dan ayatnya ke-9, apa yang telah Allah lakukan dalam kehidupan kita, apa yang Allah telah berikan dalam hidup kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan. Semuanya itu karena kasih karunia Allah dalam hidup kita. Setelah kita menerima kasih karunia Allah dalam hidup kita, tentunya ada perubahan dalam hidup kita. Perubahan yang jauh lebih baik dalam hidup kita. Dikatakan respon kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah terima kasih karunia, di ayatnya yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, baik itu pelayanan-pelayanan kita untuk Tuhan, itu dilakukan karena rasa terima kasih kita untuk setiap kasih karunia-Nya yang kita sudah terima. Jika kita dengan iman, Bapak Ibu Saudara, kita menerima kasih karunia-Nya, maka persediaan yang Ia berikan itu adalah persediaan yang senantiasa berlimpah. Kita punya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap kita. Dan tujuan akhirnya kelimpahan yang saudara dan saya terima, agar kita melakukan pekerjaan yang baik. Puji Tuhan. Setelah kita memperoleh kasih karunia Tuhan, tentunya Tuhan juga berharap kehidupan kita pun akan berlimpah dengan pelbagai kebajikan. Ada kebaikan-kebaikan yang keluar dari hidup kita. Apabila seseorang mungkin mengaku telah menerima kasih karunia Tuhan, namun di dalam dirinya, Bapak Ibu Saudara, di dalam dirinya tidak terdapat kebaikan itu, maka itu akan menimbulkan tanda tanya yang besar sekali. Kita bisa melihat satu contoh di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Di sana ada pengakuan dari Rasul Paulus, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya,
Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan. Rasul Paulus dia mengatakan setelah ia diselamatkan karena kasih karunia yang sepatutnya ia tidak layak untuk menerima. Namun ketika ia terima kasih karunia Allah itu, ia tidak duduk, tidak bersantai, tidak ongkang-ongkang kaki, melainkan ia melayani Tuhan dan bekerja dengan lebih giat lagi. Puji Tuhan. Ini menjadi teladan bagi setiap kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah saudara dan saya, kita diselamatkan, kita menerima kasih karunia Tuhan. Kita harus aktif mengerjakan keselamatan itu dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan kita mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang baik, buah-buah yang baik, hal-hal yang kita akan kerjakan dalam hidup kita. Di dalam Tuhan dikatakan kita diciptakan menjadi baru. Yang lama itu sudah berlalu, yang baru itu muncul dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya yang mewarisi sifat Tuhan, yang berlimpah dengan kasih, tentunya orang-orang percaya ini tidak mengecewakan hati Tuhan, tidak membuat hati Tuhan berduka. Oleh karena itu mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita dengan tulus, dengan rendah hati, kita mau menghampiri hadirat-Nya. Agar apa? Agar kita bisa dekat dengan Dia, kita bisa intim dengan Dia, kita menyatu dengan Dia. Sehingga kasih-Nya dapat memenuhi hati setiap kita. Sehingga kita pun mampu mengalirkan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang-orang lain. Alkitab mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, di dalam Titus 2 ayatnya yang ke-7a, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Satu keteladanan dalam perbuatan baik itu kita lakukan. Bukan untuk kita diselamatkan, tetapi karena rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Karena kita sudah terima kasih karunia dari Tuhan. Kemudian di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24 juga Alkitab mengingatkan setiap kita. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan di dalam pekerjaan yang baik. Puji Tuhan. Kasih karunia Allah itu yang ada dalam hidup kita mendorong kita untuk kita melakukan pekerjaan yang baik. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-16 juga dikatakan Tuhan berkata demikian, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan. Menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sudahkah kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita dalam hal perbuatan baik kita? Kehidupan orang percaya yang tidak pernah mengalirkan kasih Tuhan, tidak pernah mengalirkan kasih Allah itu dalam hidup kita, maka kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan itu tidak mempermuliakan Bapa kita di surga. Sama artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghalangi orang-orang yang akan mengenal Kristus karena hidup kita tidak mencerminkan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang terakhir Yohanes 15 ayat yang ke-8 saya akan bacakan. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan. Terima kasih karunia dari Tuhan. Hidup kita diubahkan, saudara dan saya menjadi berkat dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau selalu mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi kami. Dan berkat yang terbesar Engkau mencurahkan, Engkau memberikan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami
diselamatkan, kami menerima kehidupan yang kekal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika kami terima kasih karunia dari-Mu Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan itu. Kami mau bekerja lebih giat lagi, kami mau melayani Engkau, kami mau mengeluarkan buah-buah yang baik dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, biar hidup kami menjadi kehidupan yang berarti, kami berbuah-buah di dalam Engkau, sehingga dalam perbuatan baik kami menunjukkan itu adalah bukti kasih karunia-Mu yang bergerak, yang bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih buat bangsa dan negara kami. Engkau sudah memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa kami, berkati juga Tuhan Yesus semua warga yang ada di bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat semua yang ada di bangsa kami Tuhan, menghadapi pandemi yang harus kami hadapi ini Tuhan. Biarlah kami bisa keluar, bangsa kami bisa keluar dari dampak pandemi yang kami rasakan ini Tuhan. Kami menerima semua kasih, kelimpahan, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada pagi hari ini, kiranya semua jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang ada, kami selalu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami boleh semakin mengenal Engkau lebih lagi, sehingga kami dalam hidup kami boleh mengeluarkan hal-hal yang baik, karena pengenalan kami akan Engkau semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Roh Kudus menolong setiap kami, sehingga kami mengenal Engkau lebih lagi dan lebih lagi di dalam pengalaman-pengalaman pribadi kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan sembahyang kami. Kami percaya Engkau mendengar dan Engkau menjawab setiap seru doa kami ini sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mau menghadapi hari yang baru bersama dengan Engkau. Kami melangkah, kami berjalan, dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu, dituntun oleh kebenaran firman-Mu yang menjadi pagar dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami sudah pohonkan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.